Malam itu, desa Kedungarum tampak tenang. Angin berhembus lembut, membawa bau tanah basah. Tapi di ujung desa, di dekat pemakaman tua, berdiri sebuah pohon besar dengan batang melengkung dan akar mencuat seperti tangan raksasa. Penduduk menyebutnya pohon Roro Wulan. Kata orang tua, siapapun yang berani mendekatinya setelah azan maghrib akan dibawa oleh penunggunya. Tapi bagi Bima, pemuda 20 tahun yang baru pulang dari kota, itu cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Masa ia cuma gara-gara pohon aja orang bisa hilang? Ujar Bima sambil tertawa kepada teman-temannya di warung kopi. Jangan sombong, Bim, sahut Jono, sahabatnya. Kakekku dulu pernah lihat sendiri. Katanya, ada perempuan berdiri di bawah pohon itu. Bajunya putih, rambutnya panjang banget, sampai nyentuh tanah. Pasti cuma orang gila, balas Bima ringan, atau maling yang diselimuti kabut. Kalian aja terlalu percaya mistik. Warga lain hanya saling pandang, tak berani ikut bicara. Malam semakin larut dan suara jangkrik terdengar makin nyaring. Akhirnya, dengan tawa menantang, Bima berkata, "Kalau gitu, malam Jumat ini aku akan ke sana sendirian." Namun, begitu ia mendekat, udara di sekitar berubah. Angin berhenti berhembus, daun-daun berhenti bergerak, sunyi, begitu sunyi, sampai Bima bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu, ada suara ranting patah di belakangnya. "Siapa?" teriaknya sambil menyorotkan senter. Tak ada siapapun, hanya bayangan akar dan daun yang menari di tanah. Ia tertawa kecil, mencoba menenangkan diri, tapi langkah kakinya justru terasa semakin berat. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. Suara perempuan menangis pelan, memecah keheningan malam. "Kenapa kau ganggu aku?" Senter Bima berkedip-kedip, lalu padam, gelap, total. "Siapa itu? Jangan bercanda!" Bima berteriak panik. Lalu dari arah batang pohon muncul siluet perempuan berbaju putih. Rambutnya menutupi wajah. Langkahnya pelan, sangat pelan, seolah melayang di atas tanah. "Kau mirip dia," bisiknya pelan. "Mirip lelaki yang dulu mengorbankanku." "Apa maksudmu?" Suara Bima bergetar. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, bibirnya robek hingga ke pipi. "Sekarang giliranmu." Bima menjerit keras, tapi tak ada yang mendengar. Pagi hari, warga menemukan senter milik Bima tergeletak di bawah pohon. Tanah di sekitarnya tampak gembur, seperti baru saja digali. Jono berlari ke sana, memanggil-manggil nama sahabatnya. Tapi tak ada jawaban, hanya suara angin yang lewat pelan. "Bima, tolong jangan bercanda," katanya lirih. Tiba-tiba, dari celah akar pohon, muncul sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ujung jari manusia, seolah menkakar-kakar tanah dari bawah. Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekati pohon Roro Wulan. Namun setiap malam Jumat Kliwon, warga yang tinggal dekat situ bersumpah mendengar suara laki-laki berteriak minta tolong dari arah pohon. Kadang terdengar lirih, kadang jelas sekali, "Jono, tolong aku, tolong." Dan di pagi hari, daun-daun pohon itu selalu tampak basah, meski langit tidak hujan. Beberapa tahun kemudian, pohon itu
ditebang oleh orang luar desa yang tak tahu kisahnya. Namun anehnya, setiap batang yang ditebang tumbuh kembali semalam suntuk. Kini, siapapun yang lewat di sana saat malam, kadang melihat bayangan lelaki berdiri di bawah pohon, memanggil nama seseorang. Aku, bukan dia. Aku cuma mau pulang. Konon, pohon itu masih berdiri sampai sekarang. Dan kalau kau mendekat, cukup malam, kau bisa dengar suara napas seseorang di belakangmu, tepat di telingamu, memanggil pelan. Kau mirip dia.